Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Renovasi rumah sebesar 40 juta rupiah yang direnovasi. Rumah merupakan tempat berlindung bagi kita. Rumah tempat bernaung bagi seseorang. Pintu besi. Rumah tempat berkumpul bersama orang-orang tersayang yang ada di dunia ini. Rumah tempat yang memberikan ketenangan dan ketentraman. Tapi tak semua rumah bisa begitu. Ada pula rumah yang memberikan kepenatan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Sebab orang-orang di dalamnya tak mampu membangun rumah dengan pondasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jika kita ingin memiliki rumah yang ideal, maka ikutilah apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan suri teladan terbaik kita. Jika kita mengikutinya, insya Allah hidup akan terasa lebih berkah. Lantas, bagaimana cara menjadikan rumah yang sesuai dengan petunjuk dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana menjadikannya menuju surga? Yang pertama, belilah atau sewa rumah yang dekat masjid, karena itu bisa menyemangati diri Anda untuk hadir pada sholat berjamaah. Yang kedua, berkenalan dengan tetangga Anda sebelum tinggal di rumah. Kalau cocok, utamakanlah walaupun mahal, karena tetangga yang jelek bisa mengacau kehidupan diri Anda. Yang ketiga, jangan buat jendela rumah jika Anda membangun rumah berhadapan dengan rumah tangga Anda. Jagalah kehormatan mereka sebagaimana menjaga kehormatan diri Anda. Yang keempat, buatlah pintu khusus untuk laki-laki dan pintu untuk perempuan. Yang kelima, buat ruang khusus di dalam rumah untuk sholat. Yang keenam, jangan penuhi rumah Anda dengan perkakas yang tidak Anda butuhkan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang rumah yang melebihi kebutuhan dari kasur dan pakaian. Ia bersabda, kasur untuk anakmu yang laki-laki, satu kasur untuk anak perempuan, satu kasur untuk kamu, dan kasur yang keempat untuk setan. Hadis riwayat Muslim. Aluminium diganti. Yang ketujuh, berilah kasur tersendiri untuk anak-anak Anda. Jangan tidur satu kasur bersama mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkan anakmu sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah jika meninggalkannya pada usia 10 tahun, dan pisahkan tempat tidurnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Sampai jumpa lagi. Yang kedelapan, jangan ganti perkakas rumah kecuali sudah butuh untuk diganti. Sebagian orang suka mengganti perkakas rumah setiap setahun atau kurang. Ini perbuatan berlebihan jika Anda bosan dengan perkakas rumah. Ubah saja tempatnya sehingga membuat pemandangan yang baru. Yang kesembilan, jangan tempatkan televisi di rumah lebih dari satu. Jangan letakkan komputer untuk anak Anda di kamar mereka, karena akan menjadikan anak kecanduan bermain game. Yang kesepuluh, letakkan jam di ruang terbuka sehingga bisa dilihat oleh semua orang. Yang ke-11, buat tempat khusus untuk perpustakaan walaupun kecil untuk buku-buku saku. Yang ke-12, terakhir, jadikan rumah Anda nyaman penuh dengan kasih sayang, penuh kehangatan untuk istri Anda, anak-anak Anda, dan selalu berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai kebahagiaan selalu dalam keluarga Anda. Semoga bermanfaat. Suatu hari Nabi SAW melewat rumah dia. Dalam kondisi aku sedang memperbaiki khus. Khus itu disebutkan adalah rumah bangunan yang dibuat dari kayu atau bambu. Ya, tempat istirahat seperti naikin ke atas. Sawung. Sini ya, pas. Buka dinabol. Ada tuh kayak gazebo mungkin yang dari bambu, dari apa. Aku sedang memperbaiki itu. Punya aku tuh. Punya kami. Nabi bertanya, Mahada? Ada apa nih? Kau lagi ngapain nih? Maka aku jawab, aku sedang merenovasi atau memperbaiki rumah ini ya Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Al-amru asra'u min dhalik. Dalam riwayat lain dikatakan ajalu min dzalika. Engkau takut nih, urusannya itu lebih cepat dari urusan rumah itu. Engkau takut itu rumah ambruk, itu rumah nggak kuat, itu rumah rusak, padahal
urusannya lebih cepat dari itu. Bisa jadi rumah itu belum selesai kok udah mati. Maka Nabi SAW ketika mengatakan ini, beliau memberikan nasihat. Engkau takut rumah itu ambruk, engkau takut rumah itu rusak kalau kau tidak memperbaikinya. Dan ketahuilah, mungkin kau mati sebelum rumah itu ambruk. Dan kita lihat ada orang punya rumah itu umurnya 60 tahun, 40 tahun, orangnya udah 3 kali ganti. Udah mati fulan, ganti fulan, mati fulan, ganti fulan. Rumahnya nggak ambruk-ambruk, nggak rusak-rusak rumahnya. Tapi ternyata kematian lebih cepat dari ambruknya rumah kita. Dan kita tahu, kematian itu adalah pemutus segala kelezatan. Nabi SAW mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Kalian perbanyak mengingat penghancur segala kelezatan. Nggak ada lagi lezatnya kalau sudah mati, kecuali amal soleh. Siapa di antara kita yang ingin punya rumah idaman? Apakah rumah idaman itu berarti rumah yang mewah? Atau rumah yang serba fasilitas ada? Rumah idaman adalah yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Rumah idaman adalah rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah idaman adalah rumah yang dimasuki oleh malaikat rahmat. Lalu bagaimana kita bisa menjadikan rumah kita rumah yang penuh dengan keberkahan dari Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama yang harus kita perhatikan ya akhul Islam, jangan sampai rumah kita mengundang para jin dan mengusir malaikat rahmat. Bagaimana caranya? Itu dengan memajang foto-foto bernyawa atau gambar-gambar bernyawa di dalam rumah kita. Coba dengarkan sebuah hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, malaikat itu tidak akan masuk rumah yang ada di dalam rumah tersebut anjing dan gambar-gambar yang bernyawa. Malaikat yang dimaksud di sini dalam hadis ini adalah malaikat rahmat. Maka dari itu ya akhi, jangan kita gantungkan di rumah kita foto keluarga. Jangan kita gantungkan di situ gambar-gambar bernyawa atau patung-patung. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, suatu malam Rasulullah SAW berjanji untuk bertemu dengan malaikat Jibril. Malam itu Rasulullah menunggu, ternyata tak kunjung datang malaikat Jibril. Di pagi harinya Rasulullah keluar rumah, ternyata Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, sebetulnya tadi malam saya datang. Namun tidak ada yang mencegah saya untuk masuk ke rumahmu, kecuali karena di depan rumahmu ada patung, dan di dalam rumahmu ada anjing. Perintahkan patung itu untuk dicabut kepalanya, dan perintahkan anjing itu untuk dikeluarkan dari rumahmu." Maka yang kedua adalah, coba perhatikan ruangan-ruangan rumah kita. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah mengabarkan bahwa rumah itu untuk 3. Yang pertama untuk tamunya, yang kedua untuk ruangan pemilik rumah, kamar tidurnya, yang ketiga adalah untuk dapurnya, dan yang keempat kata Rasulullah untuk syaitan. Artinya, kalau ada ruangan kamar kita tak terpakai di rumah itu berarti untuk syaitan kata Rasulullah. Kemudian ya akhul Islam, kita berusaha untuk mengisi rumah kita dengan zikir kepada Allah, dengan sholat, dengan baca Al-Quran. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa kata para ulama? Karena kuburan bukan tempat sholat, kuburan bukan tempat baca Quran. Maka rumah yang tidak ditegakkan padanya sholat, tidak dibacakan padanya Al-Quran, berarti rumah itu seperti kuburan. Kemudian setelah itu, rumah itu diisi oleh penghuni-penghuni yang bertakwa kepada Allah. Suami yang bertanggung jawab, mendidik anak dan istrinya dengan apa yang Allah ridhoi dan cintai. Istri yang begitu taat kepada suaminya, yang senantiasa mentaati suaminya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Subhanallah, sebuah rumah yang sangat kita idamkan tentunya. Bukan rumah yang mewah tapi kosong daripada zikir kepada Allah, akan tetapi adalah rumah yang banyak padanya zikir kepada Allah, sehingga akhirnya rumah itu memberikan ketentraman dalam hati, menjadi sebuah rumah bagi kita, surga kita di dunia. Wallahi jamaah,
Sebagian kita sibuk memikirkan rumah. Beli tanah untuk memperluas rumah. Meninggikan bangunan rumah. Tapi dia tidak pernah berpikir apakah dia punya rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Sebaik apapun rumah yang dia bangun, sekokoh apapun, di tanah yang mahal dia bangun dan strategis, tetap itu akan hancur. Dan tidak akan tersisa sedikit pun dari bangunan rumah. Memperbaiki amalanmu lebih utama daripada memperbaiki rumah. Jadi jamaah yang sibuk memperbaiki rumahnya, yang mau renovasi rumahnya, yang mau ganti keramik rumahnya, yang mau ganti horden rumahnya, maka usahakan engkau perhatian dengan amalanmu. Doa ketika membangun rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat yang dirahmati Allah, pada saat kita membangun sebuah rumah, maka kita sangat dianjurkan untuk memanjatkan doa pada Allah. Di antara tujuannya adalah agar rumah yang sedang kita bangun tersebut kelak ketika dihuni akan selalu dilimpahi kedamaian dan keberkahan serta membuat kehidupan penghuninya merasa tentram. Lalu apakah doa yang bisa kita baca? Sebelumnya silakan Anda subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa semakin berkembang. Mohon doanya semoga saluran ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, berikut adalah doa yang termaktub dalam Al-Quran yang bisa kita baca ketika kita membangun sebuah rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Artinya, dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Demikian sahabat yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada di antara kita yang pengen rumahnya tidak nyaman. Pasti masing-masing dari kita pengen tinggal di rumah yang nyaman. Sehingga tidak sedikit di antara kita berusaha untuk membuat rumah tempat tinggal kita senyaman mungkin. Dan itu bukan masalah. Namun yang jadi masalah ketika kita pikir bahwa kenyamanan rumah itu didapatkan hanya dengan fasilitas yang lengkap. Contoh misalnya di Purwokerto ini, antara sekarang dengan 20 tahun yang lalu sama atau beda? Bedanya apa? Panas. Betul? Padahal kita di kaki gunung Selamat. Sehingga supaya di dalam rumah itu tidak panas, ventilasi kita perbanyak, tanaman kita perbanyak,
ternyata masih panas. Akhirnya mau nggak mau pasang kipas. Sing duwe duit akeh ya pasang AC. Dan tidak cukup satu rumah satu AC.